上醒来，赢下他。就让我把他的底牌吗？幸好大哥修炼。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-140. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 139. Di minggu kemarin kita sudah melihat kalau saat ini Lao Feng terus berjuang demi bisa mengalahkan Ratu Serangga Zerg. Dalam pertarungan itu Lao Feng perlahan sudah mulai terbiasa dengan serangan para serangga, walaupun mereka itu semakin kuat. Setelah proses yang begitu panjang, akhirnya Lao Feng keluar juga dari menara ujian. Ia yang awalnya berada di peringkat akhir, kini berada di peringkat ketiga dan berhak lolos ke ujian selanjutnya. Dengan keberhasilan Lao Feng ini telah membuat posisi Hegerab dan juga Brolin di ujung tanduk. Sebab posisi Hegerab dicopot karena telah dihukum oleh Kekaisaran. Alasan Kekaisaran mengabulkan tuntutan dari Gunung Tiga Kapak adalah karena mereka dekat dengan Lao Feng. Setelah mendapatkan 1000 jenius, kini kompetisi selanjutnya pun dimulai juga, yang mana ini adalah pertarungan 1 versus 1. Hadiah yang sangat besar juga telah menanti mereka. Posisi pertama dan kedua akan menerima keuntungan yang begitu besar. Jadi mereka diminta untuk berjuang dalam pertarungan 1 versus 1 ini. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di pertarungan 1 versus 1 selanjutnya, Lao Feng akan berhadapan dengan Phantom Ghasseli. Walaupun kesadaran Lao Feng kini sangatlah tinggi, namun ketika menatap mata Phantom Ghasseli, dirinya bisa merasakan hal yang gak nyaman. Seakan-akan jantungnya terus berdebar. Beruntungnya, Lao Feng memiliki Void Tower, dan pelindung dari Void Tower seharusnya kesadarannya akan aman-aman saja, dan tidaklah terpengaruh oleh kekuatan spiritual milik Phantom Ghasseli. Lao Feng harus secepat mungkin mengakhiri pertarungan ini agar tidak terlalu merepotkan dirinya. Ternyata Phantom Galaxy sudah tahu kalau Lao Feng memiliki pertahanan jiwa, namun bukan berarti kekuatannya tidak mampu menembus ke dalam alam bawah sadarnya. Phantom Ghasseli ternyata sudah menyiapkan cara khusus untuk menjebak Lao Feng dalam dunia ilusinya. Dalam sekejap saja, Lao Feng pun dibawa berpindah tepat ke arah bumi, yang mana saat ini bumi tengah mengalami sesuatu. Inilah kekuatan yang selalu menghantui Lao Feng, yakni bangunnya sarang induk Zerg di bumi. Dan jumlah serangga yang begitu banyak, ini bukanlah lawan yang bisa manusia bumi hadapi. Bahkan untuk menyentuh sarangnya saja, mereka tidaklah mampu. Alhasil, seluruh kota pun menjadi begitu kacau akibat invasi yang dilakukan oleh para serangga Zerg. Dan kekuatan dan juga jumlah mereka yang begitu banyak, tidak ada satupun yang bisa menghentikan penyerangan ini. Pemerintah sampai harus menggunakan bom nuklir untuk bisa menghanguskan para serangga tersebut. Akan tetapi ini semua tidaklah mampu untuk memusnahkan mereka semua. Kini gerombolan serangga itu telah sampai di kediaman dari keluarga Lao Feng. Ini benar-benarnya membuat ketakutan karena Lao Feng bisa melihat dan jelas kalau kini keluarganya telah dibantai habis oleh serangga Zerg. Kekuatan Phantom Ghasseli adalah menciptakan ketakutan terbesar para musuh-musuhnya. Ini bukan sekedar ilusi biasa, namun benar-benar menyakitkan diri Lao Feng. Jika ia tidak segera tersadar, maka bisa saja semangat juang Lao Feng untuk hidup sirna begitu saja. Su Xin dan yang lainnya bisa melihat kalau Lao Feng sedang kesakitan. Dirinya yang dipenuhi oleh amarah pun mulai melakukan pembantaian kepada serangga Zerg. Ia sadar ini hanyalah sebuah ilusi belaka, tapi entah kenapa Lao Feng sangat sulit untuk bisa sadarkan diri. Phantom Ghasseli pun memanfaatkan hal ini untuk bisa menyerang Lao Feng. Di dalam ilusi ini sendiri, Lao Feng harus melakukan penyerangan. Ia sama sekali tidak peduli akan ada berapa banyak serangga Zerg yang menyerang dirinya. Di sisi lain, para penonton merasa bosan melihat pertarungan itu, karena Lao Feng maupun Ghasseli tidak ada yang melakukan pergerakan. Ini sangat wajar karena bagaimanapun pertarungan sedang terjadi di dalam ilusi. Jadi, para penonton tidak akan bisa tahu apa yang terjadi di sana.
Phantom Ghastly mulai melakukan pergerakan yang mana dia meyakini kalau serangan ini pasti bisa menghabisi Lo Fang. Orang-orang yang bertaruh kepada Lo Fang meminta untuk segera bangkit, karena jika tidak, uang mereka akan hangus begitu saja. Tanpa berlama-lama, Phantom Galaxy pun langsung saja melancarkan serangan kepada Lo Fang. Man Luo meyakini kalau Lo Fang seharusnya memiliki kesadaran yang kuat untuk menolak ilusi dari Phantom Ghastly. Lo Fang yang sebelumnya terjebak dalam ilusi akhirnya mengingat kalau saat ini dirinya sedang berada di dalam pertarungan jenius. Maka karena itulah dirinya pun harus segera bangun. Pertahanan yang Lo Fang bentuk juga berpengaruh ke dunia luar, yang mana serangan dari Phantom Ghastly masihlah mampu untuk dirinya tahan. Tapi bukan berarti dirinya sudah sadar. Lo Fang pun mencoba untuk mengingat ketenangan yang sebelumnya diajarkan oleh Hong dan juga Lei Shen kepadanya. Secara perlahan namun pasti, inti jiwa Lo Fang mulai memberikan perlawanan. Hal ini juga disadari oleh Hong dan juga Lei Shen. Pada akhirnya, Lo Fang pun berhasil memberikan perlawanan kepada ilusi itu. Tidak berhenti sampai di sini saja, ia juga telah sepenuhnya keluar dari ilusi. Melihat semua itu, Phantom Ghastly pun tidak berhenti sampai di sini saja dan kembali mencoba untuk memberikan ilusi tambahan kepadanya. Hanya saja, trik yang sama tidak akan berhasil kepada Lo Fang. Jadi saya juga Lo Fang pun mengeluarkan senjatanya untuk bisa langsung menghabisi Phantom Ghastly. 没错，必须马上醒来，影响。 Tentu Ghastly tidaklah mampu untuk menghindari pedang Lo Fang tersebut. Semua orang pun begitu penasaran dengan betapa besarnya kesadaran yang Lo Fang miliki. Karena dia itu mampu melawan balik ilusi milik Phantom Ghastly. Uka juga memberikan pujian kepada Lo Fang sebab inilah pertama kalinya ilusi Phantom Ghastly gagal mengalahkan musuhnya. Rong Jun begitu bersemangat untuk bisa bertarung lagi dengan Lo Fang. Keluarga Lo Fang juga menjadi begitu senang dengan keberhasilannya. Dan begini Lo Fang pun berhasil melaju ke babak selanjutnya. Lawan yang harus Lo Fang hadapi nanti adalah Ai Chan. Yang mana Ai Chan pun mendatangi Lo Fang untuk memperkenalkan dirinya. Dan juga memberitahu mengenai kekagumannya kepada Lo Fang. Di sini Lo Fang juga memberikan pujian kepada gerakan yang Ai Chan lakukan. Karena setiap ia melihatnya bertarung, Lo Fang sangat sulit menebak gerakan yang dia lakukan. Bagi Ai Chan, Lo Fang adalah lawan yang sulit untuk dirinya kalahkan. Apalagi dia itu bisa menggunakan persenjataan Nansen. Selain itu, dirinya juga pandai menghadapi berbagai serangan dan juga memberikan perlawanan dengan kecepatan tinggi. Teknik pengendalian tubuhnya juga tidaklah bisa diremehkan. Tapi Ai Chan tetap yakin kalau dirinya pasti bisa mengalahkan Lo Fang. Ai Chan sangatlah menantikan pertarungan di antara mereka. Lo Fang sudah tahu kalau dalam pertarungan sebelumnya Ai Chan menang dengan waktu yang begitu cepat. Karena itulah sampai sekarang Lo Fang masih belum tahu kartu andalan apa yang dimiliki oleh Ai Chan. Beberapa saat kemudian pertarungan yang dinanti-nanti pun akhirnya tiba juga. Lo Fang dan Ai Chan sudah masuk ke dalam area pertarungan. Karena Lo Fang terlihat sedikit gugup, jadi Ai Chan akan membantunya dengan menyingkirkannya secepat mungkin. Siapa yang menyangka kalau Sugang adalah fans berat dari Ai Chan. Tidak lama kemudian pertarungan pun dimulai. Hanya dalam satu kali gerakan saja, Ai Chan pun berhasil melancarkan begitu banyak serangan kepada Lo Fang. Dan pergerakan cepat yang dilakukan itu membuat Lo Fang terpikir apakah ini kartu andalan yang dimiliki oleh Ai Chan. Langkah ringan yang dia gunakan itu membuat Lo Fang hanya bisa menghindarinya saja. Untungnya Lo Fang pernah bertarung dengan Hong yang juga menggunakan langkah ringan. Jadi ia sudah terbiasa untuk melihat semua ini dengan cepat. Selain itu Lo Fang juga telah berlatih agar bisa menemukan cara untuk melancarkan serangan balik. Setelah Lo Fang memahami gerakan yang Ai Chan miliki, kini adalah gilirannya untuk memberikan perlawanan balik. Sayangnya inilah yang sejak tadi Ai Chan tunggu-tunggu, sebab seketika saja waktu pun terhenti. Ini sepertinya adalah domain yang dia miliki. Beruntungnya Lo Fang masih bisa menggerakkan kedua jarinya. Jadi serangan Ai Chan pun masihlah mampu untuk dirinya tahan. Walaupun begitu, Lo Fang telah terpental cukup keras. Inilah kartu andalan dari Ai Chan, yakni hukum waktu. 他的底牌吗？幸好大哥修炼感知光的异常波动。再轮到我主动出场。 Walaupun waktu yang Ai Chan hentikan hanya sebentar saja, tapi ini tetap membuat semua serangan Lo Fang tidak ada artinya. Hong maupun Lei Shen sama sekali tidak menduga Ai Chan bisa menyembunyikan kekuatannya dengan baik.
Dengan domain yang dirinya miliki, maka sudah dipastikan kalau Ai-chan merupakan lawan yang begitu berbahaya. Para lanang pun semakin tergila-gila kepada Ai-chan. Sedangkan Babata sendiri menjadi begitu panik karena berdasarkan data yang ia miliki, kemungkinan Lo Feng kalah adalah 99%. Walaupun begitu, Lo Feng tidak akan menyerah begitu saja. Pertarungan pun terus saja terjadi di antara Lo Feng dan juga Ai-chan. Sebenarnya Lo Feng telah menggunakan beberapa pola serangan yang berbeda-beda, tapi tetap saja ini semua tidaklah mampu untuk menyentuh Ai-chan. Lo Feng kepikiran apakah hukum waktu yang Ai-chan gunakan memiliki batasan waktu tertentu, sebab ia tidak menggunakannya lagi. Hanya saja Lo Feng tidak tahu kapan kekuatan hukum waktu Ai-chan bisa digunakan. Lo Feng tidak punya pilihan lain selain mengambil resiko yang begitu fatal. Ai-chan sama sekali tidak mengendorkan serangannya. Ia pun meminta Lo Feng untuk bersiap-siap karena ia akan mulai lebih serius lagi. Lo Feng membentuk beberapa klon agar bisa mengalahkan Ai-chan. Akan tetapi ketiga klon yang Lo Feng bentuk sama sekali tidak berkutik di hadapan kecepatan luar biasa yang Ai-chan miliki. Seluruh serangannya selalu saja on point. Tapi Lo Feng itu memanfaatkan sedikit celah agar bisa menyerang Ai-chan dalam jarak yang begitu dekat. Hanya saja Ai-chan kembali menggunakan domain waktunya. Ia memberikan pujian kepada kekuatan yang Lo Feng miliki. Hanya saja dalam domain waktu yang dia miliki, kekuatan besar Lo Feng itu tidak akan ada artinya. Ai-chan pun mengucapkan selamat tinggal kepada Lo Feng. Sayang sekali Ai-chan ini terlalu meremehkan abang kita. Karena Lo Feng menggunakan serangan jiwa untuk menghentikan pergerakannya, yang membuat Lo Feng memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan balik kepada Ai-chan. Pada akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Lo Feng. Para jenis lainnya sama sekali tidak percaya kalau Ai-chan bisa dikalahkan oleh Lo Feng. Keluarganya menjadi begitu senang, begitu juga dan para warga dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Kembali ke bumi, yang mana Lei Shen juga tahu kalau Lo Feng telah lolos ke babak selanjutnya. Tapi lawan yang dirinya tunggu bukanlah hal yang mudah ia kalahkan. Kini Rongjun dan juga Bolan telah dipertemukan. Siapa yang menang di sini maka akan menjadi lawan untuk Lo Feng. Rongjun merupakan lawan yang pernah mengalahkan Lo Feng, sedangkan Bolan adalah yang terkuat di antara mereka. Tidak peduli siapa yang akan menang di antara mereka, karena Bolan maupun Rongjun merupakan lawan yang begitu menantang untuk Lo Feng hadapi. Melihat sosok Bolan itu, Ai-chan pun merasa kalau dia ini sedang kesepian. Rumor mengatakan kalau Bolan sudah sejak kecil berlatih dengan begitu keras. Ia selalu berjuang sendirian agar bisa mencapai kekuatan yang lebih hebat lagi. Bolan juga pernah tinggal di sebuah planet NGC 604 di galaksi Tringulum. Semua ini Rongjun lakukan demi bisa mengatasi para bajak laut alam semesta. Ia hanya sendirian berhadapan dengan 50.000 pasukan. Akibat ulah dari Bolan itulah invasi dari pihak lain gagal total. Sejak pertarungan itu jugalah nama Bolan sebagai dewa kematian pun mulai menyebar kemana-mana. Para penduduk asli planet ini sangatlah berterima kasih kepadanya. Bolan dan Nantang mengatakan kalau dirinya tidak takut untuk membela keadilan. Bolan sudah banyak melewati berbagai pertarungan, karena itulah dirinya sangatlah kuat. Mendengar cerita dari Ai-chan membuat Lo Feng meyakini kalau Bolan adalah pejuang yang sangat hebat. Sebenarnya Ai-chan ingin sekali bertarung dengan Bolan, namun kesempatan itu kini telah menjadi milik Lo Feng. Sesaat kemudian Rongjun dan juga Bolan telah memasuki medan pertarungan. Pertarungan yang dinantikan pun akhirnya tiba juga. Tanpa basa-basi, Rongjun maupun Bolan langsung menggunakan serangan terbaik yang mereka miliki. Pertarungan yang terjadi di antara mereka berdua benar-benar membuat semua pihak kagum. Ini sangat wajar karena Bolan dan juga Rongjun memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Hanya saja Bolan sepertinya lebih unggul, bahkan ia berhasil memberikan tekanan kepada Rongjun. Para pendukung Bolan menjadi begitu bersemangat. Karena mereka meyakini Bolan pasti akan menang. Jadi taruhan yang mereka lakukan tidaklah sia-sia. Dan benar saja Bolan berhasil melaju ke babak selanjutnya, dan dirinya pun tentu akan berhadapan langsung dengan Lo Feng. Tidak ada setakut yang Lo Feng tunjukkan, justru dirinya malah menjadi semakin bersemangat. Sesaat kemudian Bolan pun keluar dari medan pertarungan dan kini dirinya menuju ke arah Lo Feng. Tapi tidak ada satupun kata yang dia ucapkan.
Rongjun juga menyusul keluar, yang mana ia sama sekali tidak menduga kalau Bolan akan memiliki kekuatan semengerikan itu. Kekalahan ini semakin membuat Rongjun menjadi bersemangat. Ia pun meminta Lo Feng untuk mengerahkan segalanya. Sebab dirinya yang melihat seberapa jauh Lo Feng bisa bertarung dengan Bolan. Lo Feng berjanji akan melakukan yang terbaik. Di sisi lain, Huka juga telah berhasil masuk ke semifinal, dan lolosnya ia semakin memperbanyak penggemarnya. Lawan yang harus Huka kalahkan selanjutnya kemungkinan adalah Longyun, sebab dia juga berhasil menang di babak sebelumnya. Yang mana kini 4 besar pun telah didapatkan. Mereka adalah Lo Feng, Bolan, Huka, dan juga Longyun. Melihat sosoknya itu membuat Huka bertanya-tanya bagaimana bisa Longyun menjadi begitu kuat. Padahal di menara ujian ia hanya masuk ke peringkat 100 besar saja. Huka memberitahu hal ini langsung kepada Longyun, dan ini semua benar-benar di luar dugaannya. Kembali kepada Lo Feng yang terus menatap ke arah bagan kompetisi. Dalam pertarungan besok hari akan menentukan apakah dirinya bisa masuk ke domain asli alam semesta atau tidak. Dan begitulah dirinya bisa mendapatkan rahasia alam semesta yang lebih banyak lagi. Keesokan harinya di alun-alun menara terlihat Lo Feng dan Bolan sudah berada di sini. Begitu pula dan Huka dan juga Longyun. Beberapa orang meyakini kalau ini adalah akhir dari Lo Feng, sebab yang dirinya lawan adalah Bolan. Semua pihak begitu menantikan pertarungan mereka saat ini. Untuk Winston sendiri sangat sulit untuk bisa membuat pilihan, karena lawan yang harus Lo Feng kalahkan adalah Bolan. Jadi sebagai seorang saudara, ia tidak bisa mendukungnya. Kemungkinan besar Winston ini telah bertaruh kepada Bolan. Kini pertarungan jenis puncak telah sampai pada pertarungan semifinal pertama, yang akan mempertemukan Lo Feng dengan Bolan. Tanpa basa-basi, Lo Feng maupun Bolan sudah mengeluarkan masing-masing senjata mereka. Dan ketika pertarungan telah dimulai, saat juga Lo Feng memulai serangan lebih dulu. Akan tetapi serangan ini bisa dan mudah ditahan oleh Bolan. Hanya saja Lo Feng tidak niatan untuk berhenti sampai di situ saja. Ia terus-menerus menggunakan instant Superman kepada Bolan. Tapi lagi dan lagi Bolan bisa menghindari semua itu. Dan kini adalah gilirannya melancarkan serangan balik. Beruntungnya Lo Feng bisa menahan serangan langsung dari Bolan. Sejak awal Lo Feng sudah menduga kalau Bolan bukanlah musuh yang bisa dikalahkan dengan mudah. Ia pun mencoba mencari cara lain, yakni pertarungan jarak jauh. Selain itu, Lo Feng bersama klonnya menggunakan Mo Yanfin untuk mengurung Bolan. Dan begitulah ia bisa memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Tapi semua ini tidaklah bisa menahan Bolan, dan lagi-lagi dia berhasil membuat Lo Feng terkejut. Bahkan itu mulai menganggap remeh Lo Feng. Jika hanya ini kemampuannya, maka Bolan akan segera menyelesaikan pertarungan itu. Pergerakan cepat yang Bolan lakukan berhasil memberikan tekanan hebat kepada Lo Feng. Sampai akhirnya ia pun melancarkan serangan terakhir yang tak bisa Lo Feng tahan. Ini pun menyebabkan dirinya harus menerima luka yang sangat parah. Awalnya Bolan mengira pertarungan sudah usai. Tapi nyatanya Lo Feng masih mampu bertahan karena ia menggunakan Mo Yanfin untuk menahan lukanya. Lo Feng tahu kalau Bolan sudah berada di level yang berbeda. Ia yakin tidak ada yang bisa mengejarnya. Maka karena itulah Bolan tidak peduli terhadap para peserta lainnya. Lo Feng memberitahu kalau pada hari ini keberadaan dia dan Rongjun akan membuat Bolan sadar kalau mereka berada tepat di belakangnya. Mendengar perkataan itu seketika saja membuat Bolan tersenyum. Lo Feng yang sudah sembuh kembali melancarkan serangan kepadanya. Kali ini Bolan sepertinya akan menunjukkan seberapa jauh perbedaan kekuatan di antara dirinya dan para peserta lain. Seberapa keras pun Lo Feng berusaha menangkap Bolan, semua itu dimusnahkan dan mudah olehnya. Walaupun gitu Lo Feng mencoba untuk mencari celah agar bisa menggunakan serangan jiwanya. Kesempatan itu memang ada, tapi Bolan keburu sadar. Untungnya Lo Feng masih sempat melancarkan tinju manjanya yang membuat Bolan langsung saja terpental. Semua orang seketika saja terkejut dan apa yang Lo Feng lakukan itu. Rongjun bahkan sampai merasa kalau Lo Feng memiliki kesempatan. Sayang sekali sejak tadi Bolan masihlah belum serius. Pada akhirnya ia pun mengeluarkan sabitnya yang merupakan senjata andalan dari Bolan. Tanpa bisa berkutik, Lo Feng dihabisi dengan mudah olehnya.
keluarga Lo Feng tentu saja terkejut, sedangkan yang lainnya sepertinya sudah tahu akan hasilnya. Hasil akhirnya. Jiang Tianchen yang sedang bersama dan Tetua Luo tahu betul kalau Bolan sangatlah kuat. Bahkan Lo Feng sama sekali tidak bisa mencapai levelnya itu. Tapi Bolan cukup tertarik kepada Lo Feng karena berkat ialah dirinya memiliki perasaan baru. Ia akan mengingat pertarungan di antara mereka berdua. Setelah pertarungan usai, kini Bolan berhak melaju ke babak selanjutnya. Sedangkan Lo Feng harus terhenti di posisi 4 besar. Untuk saat ini Lo Feng belumlah bisa memasuki domain asli. Namun bukan berarti dirinya akan menyerah begitu saja. Babata meminta Lo Feng untuk tidak memikirkan hal ini karena ia sudah sangat bagus bisa mencapai posisi seperti sekarang. Karena Bolan sudah mendapatkan slot pertama, maka pertarungan selanjutnya akan menentukan siapa yang akan menemani Bolan. Petarung Uka dan Long Yun telah dimulai. Dalam pertarungan ini terlihat dan jelas kalau Long Yun maupun Uka tidak ada yang mau menyerah. Petarung mereka sendiri sangatlah sengit dan penuh akan ledakan yang besar. Sejak awal Babata sudah memberitahu Lo Feng kalau orang dari bintang Manka memiliki garis kekuatan manusia puncak. Jadi tidaklah heran mengapa Uka memiliki kemampuan hebat. Lo Feng bisa melihat semua itu pada pertarungan ini. Lo Feng paham, tapi dia menganggap kalau Long Yun juga bukanlah jenius biasa. Walaupun ia sempat berada di peringkat terbawah, namun siapa yang mengira kalau Long Yun bisa masuk ke semifinal. Jika Lo Feng berhadapan langsung dengan salah satu dari mereka, mungkin ia akan ragu apakah bisa menang atau tidak. Fokus terus tertuju kepada pertarungan mereka, hingga akhirnya bentrok serangan antara Uka dan Long Yun pun terjadi. Siapa yang menduga kalau mereka berdua sama-sama berhasil melancarkan serangan satu sama lain. Atau dengan kata lainnya, mereka ini salinglah berimbang. Melihat apa yang terjadi membuat Long Yun menjadi begitu bersemangat. Begitu juga dengan Ai-chan yang penasaran siapakah yang menang di antara mereka berdua. Beberapa orang menganggap Uka yang menang, tapi ada juga yang menganggap Long Yun pemenangnya. 你看乌凯这个表现， 这位龙云也令我意外。 Setelah melakukan pemeriksaan, Uka dan Long Yun sama-sama berimbang. Ini pertama kalinya dalam sejarah pertarungan jenis puncak mempertemukan kekuatan yang serupa. Kini keputusan akan diserahkan kepada para penilai. Long Yun dan Uka pun mulai keluar. Di sini Master Jujian memberitahu semua orang kalau Uka dan Long Yun saling berimbang. Jadi tidak ada yang menang di antara mereka berdua. Mereka telah melakukan penilaian dan begitu teliti dan hasilnya memang imbang. Atas nama perusahaan alam semesta, Master Jujian mengumumkan kalau Long Yun dan Uka adalah pemenangnya. Mendengar keputusannya tentu saja membuat orang-orang di sana kebingungan, karena bagaimana hal ini bisa terjadi. Master Jujian pun melanjutkan perkataannya. Ternyata ia masih belum menentukan siapa yang akan mengisi slot kedua untuk memasuki domain asli. Master Jujian akan membuat pertarungan baru yang mana ternyata Lo Feng juga ikut terlibat. Kali ini dirinya akan bertarung dengan Uka, sebab mereka bertiga ini bisa dikatakan masih berada di posisi keempat. Kompetisi ini akan dimainkan 2 babak. Pemenang akhir akan mendapatkan posisi kedua. Dan begini Lo Feng masih memiliki kesempatan. Uka, Long Yun dan juga Lo Feng mulai saling menyemangati satu sama lain. Sebelum bertarung, para peserta diberikan waktu untuk beristirahat. Berhubung Lo Feng akan bertarung dan Uka, jadi dia mulai mencari data-data dari Uka. Dia itu menggunakan hukum asal mula api yang menunjukkan kalau Uka sangatlah kuat. Tapi Babata merasa semua ini terjadi karena hasil latihan keras dari klan Manka selama berabad-abad. Mereka mampu mewarisi beberapa hal kepada gen yang mereka miliki. Tidak heran mengapa klan Manka yang jumlahnya tidak banyak mampu mempertahankan kekuasaan mereka di negara jagat raya. Uka ini sedang memikul tanggung jawab berat untuk mempertahankan kerajaannya di alam semesta. Demi menjadi raja selanjutnya, Uka harus menjalani pelatihan yang jauh lebih ketat daripada prajurit biasa. Lo Feng merasa kalau nasibnya dan Uka mungkin sama, karena saat ini Lo Feng harus menjadi lebih kuat untuk mengatasi sarang jelek di bumi. Lo Feng tidak akan menyanyiakan kesempatan kedua ini. Sesaat kemudian Uka dan Lo Feng pun dibawa ke area pertarungan. Di sini Uka merasa terhormat bisa bertarung dengannya. Tapi Uka juga menyayangkan kalau ini adalah akhir dari Lo Feng, karena bagaimanapun Uka ingin mencapai posisi puncak untuk mendapatkan harta bagi klannya. Lo Feng paham karena bagaimanapun posisi mereka ini lumayan mirip, jadi Lo Feng tidak niatan untuk menyerah di sini.
Mereka berdua telah siap untuk saling bertarung satu sama lain. Dalam pertarungan ini, Huka langsung menggunakan hukum asal mula api miliknya. Sedangkan Lo Fong juga langsung menggunakan Nasan Amperaman. Dalam pertarungan ini terlihat dengan begitu jelas kalau Huka maupun Lo Fong saling berimbang. Tidak ada yang membuat kesalahan di antara mereka berdua. Hanya saja serangan lanjutan Lo Fong ditahan dan mudah oleh hukum asal Huka. Lo Fong sudah menduga serangannya tidak akan mudah menyentuh Huka. Jadi dirinya harus memikirkan cara lain agar bisa mengalahkannya. Untuk Huka sendiri tahu kalau Lo Fong unggul dari serangan jarak jauh, maka karena itulah ia tidak akan membiarkannya sebebas itu. Selain itu, trik yang sama tidak akan berpengaruh kepadanya. Huka mulai melakukan pengejaran kepada Lo Fong dan kali ini adalah giliran dirinya untuk memberikan tekanan kepada Lo Fong. Apa yang Huka lakukan itu ternyata berhasil. Lo Fong sempat gagal menahan beberapa serangannya yang membuat ia pun harus terpental. Ia tahu jika terus seperti ini, maka hanya menunggu waktu saja bagi Lo Fong ditelan oleh kekuatan hukum asal milik Huka. Pada akhirnya, Lo Fong akan menggunakan sebuah trik yang tidak akan pernah diduga oleh Huka. Siapa yang mengira kalau Lo Fong telah berhasil menggunakan bentuk kedua dari persenjataan Nansan? Orang-orang yang melihatnya tentu terkejut, begitu juga dengan Huka. Tapi ia tidak bisa terus terpukau karena Lo Fong telah kembali melancarkan serangan kepadanya. Semua ini sulit untuk bisa ditahan oleh Huka yang menyebabkan ledakan besar pun terjadi. 我只会被他霸道的火之法则力。刺天式。 Hanya saja mereka belum tahu apakah Huka bisa bertahan atau tidak. Keluarga Lo Fong merasa senang, sedangkan di sisi lain beberapa orang terkejut dan pesatnya perkembangan Lo Fong dalam memahami hukum asal mulanya. Padahal ia baru berada di ranah bintang saja. Untuk Tuan Wu sendiri tidak paham, padahal ia mengira Huka yang akan menang. Babata langsung menghukumnya karena Tuan Wu melakukan perhitungan yang salah. Alhasil kedua AI ini pun kembali gelut karena saling berbeda pendapat. Master Jujian mengingatkan mengapa klan Mangka memiliki populasi yang kecil namun masih bisa eksis di alam semesta. Karena di kondisi terdesak, kekuatan senjati yang mereka miliki akan bangkit sepenuhnya. Apa yang dia katakan sepertinya akan terjadi, karena Huka kembali bangkit dan bisa dikatakan kalau kali ini kekuatan Huka telah meningkat. Huka memberitahu selama dirinya masih bisa bernapas, maka Lo Fong tidak akan mungkin bisa mengalahkan dirinya. Huka berjanji kali ini dirinya akan membakar habis Lo Fong. Pertarungan pun kembali terjadi. Apa yang Huka katakan sepertinya memang benar, karena bagaimanapun serangannya kali ini benar-benar dahsyat. Kemungkinan kendali Huka terhadap tubuhnya sudah hilang yang membuatnya menjadi mesin petarung yang mematikan. Huka terus-menerus melakukan serangan kepada Lo Fong tanpa bisa memberikannya napas. Namun Lo Fong itu pintar karena menggunakan klonnya, dan begitulah dirinya pun bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menyerang balik Huka. Apa yang Lo Fong lakukan berjalan dengan lancar, karena Huka telah dirinya lukai. Alih-alih kesakitan, Huka malah menjadi begitu senang. Ini pun membuat kekuatan dan kecepatannya pun kembali meningkat. Tapi luka yang Huka terima tentu akan semakin parah saja. Huka sepertinya sudah tidak peduli kepada kondisi tubuhnya sendiri, karena ia hanya fokus dalam mengalahkan Lo Fong. Serangannya sempat membuat Lo Fong terluka. Ia kembali menggunakan klonnya untuk memanfaatkan kelengahan dari Huka. Apa yang Lo Fong lakukan kembali berhasil melukai Huka dan kondisinya sudah tidak baik-baik saja. Tapi entah kenapa Huka ini malah semakin kuat saja. Ia dan Lo Fong mulai beradu serangan terakhir untuk menentukan siapa yang akan menang di antara mereka berdua. Rong Jun benar-benar terpukau oleh pertarungan mereka, terutama sosok Huka yang masih mampu mengeluarkan kekuatan sedahsyat ini walaupun telah terluka parah. Setelah ledakan kekuatan itu usai, kita pun melihat Lo Fong dan Huka dengan napas yang terengah-engah. Pada akhirnya, pemenang pada pertarungan ini adalah Lo Fong.
Babata dan yang lainnya pun menjadi begitu senang karena perjalanan Lao Fang kembali berlanjut dan dirinya akan berhadapan dengan Long Yuan. Setelah keluar dari area pertarungan, Lao Fang menemui Wu Ka yang mana ia meminta maaf karena sebelumnya ia tidak terkendali dalam pertarungan mereka. Lao Fang tidaklah mempermasalahkan hal itu, justru dia menganggap ini sangat bagus karena Wu Ka bertarung berdasarkan naluri kuat yang ia miliki. Bisa saja alasan lain Wu Ka bergabung di sini karena ingin bertarung juga. Wu Ka hanya tertawa karena mungkin ia memang memiliki alasan seperti itu. Wu Ka memberitahu kalau bertarung menggunakan naluri bisa meningkatkan kekuatannya, dan kini ia meminta Lao Fang untuk fokus kepada dirinya sendiri, karena dia itu akan kembali bertarung. Lao Fang sekali lagi merasa apakah tujuannya sama seperti Wu Ka. Namun ia tidak mau memikirkan hal ini terlalu lama karena berikutnya ia akan bertarung dengan Long Yuan. Dirinya harus fokus dalam pertarungan ini agar bisa kembali menantang Bolan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, yang mana di sini Lao Fang akan berhadapan dengan Long Yuan. Ini bukanlah pertarungan biasa karena akan menentukan siapa yang akan memiliki slot terakhir untuk memasuki domain kekosongan asli. Long Yuan kemungkinan akan mempertaruhkan segalanya di sini karena ia memiliki sesuatu yang harus diselesaikan. Apalagi dulu ia memiliki sebuah kenangan buruk di masa lalu. Orang-orang yang menyaksikannya yakin betul Long Yuan akan unggul karena domain yang dia miliki berada di atas Lao Fang. Mungkin bisa lebih unggul dari milik Bolan. Tapi bukan berarti Lao Fang akan menyerah begitu saja, karena bagaimanapun ia tidak akan melepaskan slot terakhir untuk memasuki domain asli. Kemungkinan besar pertarungan sengit akan terjadi di antara mereka berdua. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.